Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Ramadan, mahasiswa semester 4, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi dalam kesempatan melalui video ini, izinkan saya untuk sharing kepada teman-teman tentang sabar. Jadi seperti yang kita tahu, sabar memiliki arti yang cukup luas. Salah satunya itu, sabar bisa dikatakan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar juga dapat dikatakan sebagai menahan diri dari segala sesuatu yang bersifat negatif. Nah, terkadang kita ini mendapat musibah atau ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kadang kita itu menganggap bahwa Allah itu tidak sayang kepada kita. Jadi Allah itu sebenarnya dengan memberikan cobaan dan masalah ini, sebenarnya Allah itu menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu masih peduli sama kita. Ya, jadi Allah memberikan masalah dan cobaan kepada kita itu bukan semata-mata Allah tidak sayang kepada kita, melainkan Allah itu ingin memberikan pertolongan kepada kita dengan memberikan kita latihan kepada diri kita untuk kuat dalam menjalani kehidupan, untuk menguatkan hati kita dan menjadikan pribadi kita yang tangguh. Dan jangan berkali-kali kita putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita diberikan cobaan. Seperti ayat yang Allah janjikan pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, jadi kita sebagai orang beriman jangan sampai nih ketika kita menghadapi masalah cobaan kita putus asa dan tidak percaya akan takdir yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terkadang kita juga sebagai manusia lupa gitu sama kehadiran Allah. Jadi ketika kita dalam keadaan normal, kita tidak ingat atau lalai lah dalam kewajiban kita. Nah, sehingga pas kita mendapatkan cobaan atau masalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru nih diri kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nggak masalah sih diri kita untuk ketika kita dalam masalah lebih dekat kepada Allah, cuman kan lebih coolnya, lebih kerennya kan dalam keadaan yang netral atau yang normal itu kita juga lebih dekat kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa kita memang ikhlas dalam menjalankan ibadahnya. Seperti pesan Umar bin Khattab dalam suatu hadis yang mengatakan bahwa ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Jadi senantiasa nih dalam kehidupan kita mencakup apapun itu, seluruh aspek kehidupan, jangan sampai kita lupa terhadap Allah atas segala nikmat atau karunia-Nya. Lalu mungkin kadang kita juga baru ingat Allah ketika kita mendapatkan cobaan dan musibah. Itu sebenarnya kurang tepat. Jadi sebenarnya itu lebih baiknya kita ingat kepada Allah itu dalam keadaan yang normal maupun ketika kita dalam mendapatkan cobaan. Nah, mungkin dari kita juga nih kadang bingung nih caranya gimana nih biar kita termasuk orang-orang yang sabar atau bisa meregulasikan emosi yang kita miliki. Berikut ada tips-tips nih yang dapat kita teman-teman coba untuk meningkatkan rasa sabar dalam diri kita. Nah, cara pertama yang teman-teman bisa gunain nih untuk meregulasikan emosi kalian agar kalian dapat meningkatkan rasa sabar nih, yang pertama itu teknik yang pertama itu deep breathing, atau yang bisa kenal itu mengambil napas secara dalam-dalam. Nah, ini juga ada tekniknya nih. Tekniknya biasa kita kenal itu 478. 4-nya itu 4 detik menghirup napas, 7 detik itu menahan, lalu 8 detik itu menghembuskan secara perlahan-lahan. Lalu optimalnya ini atau caranya itu dilakukan 5-15 menit dalam sehari. Ini agar tubuh kita merasa lebih rileks ketika kita mendapatkan emosi negatif. Nah, deep breathing ini juga bisa nih kalian coba ketika kalian mau tidur. Jadi sebelum tidur kalian melakukan teknik ini dengan 478 yang tadi dijelasin. Jadi kalian juga dapat meningkatkan kualitas tidur kalian nih. Jadi sebelum tidur diri kalian itu udah rileks gitu. Nah, teknik kedua yang bisa teman-teman coba nih yaitu
mengubah pola pikir kalian menjadi lebih positif. Nah, ini maksudnya gimana sih? Jadi ketika kalian menghadapi cobaan atau masalah, kadang diri kita itu selalu berpikir yang negatif, dan itu bisa mengganggu emosi kita, itu malah makin meningkatkan emosi kita. Jadi dengan mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif, seperti membayangkan bahwa dari masalah ini kita dapat mengambilkan hikmah, atau di endingnya itu kita bakal mendapatkan hal-hal yang lebih baik ketika kita dapat melewati masalah ini. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita mengubah pola pikir kita menjadi positif, maka diri kita juga akan terbawa menjadi lebih positif. Nah, jadi ketika kita berpikir positif, itu akan meningkatkan diri kita akan menjadi lebih positif juga, dan emosi negatif di diri kita juga akan perlahan-lahan hilang gitu. Di teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi ini di video, teman-teman bisa nih mencoba salah satu dari teknik tersebut untuk ketika kalian menghadapi emosi yang negatif pada diri kalian. Kalian tinggal memilih nih mana yang cocok, dan diharapkan juga teknik itu dapat berhasil pada diri kalian, sehingga diri kalian menjadi lebih positif ketika kalian menghadapi emosi yang negatif. Jadi dalam Islam juga mengatur nih, memberikan petunjuk dengan ketika kita dalam keadaan yang emosi negatif. Yang pertama itu merubah posisi kita. Jadi dalam suatu hadis dijelaskan bahwa ketika kita dalam keadaan marah dan kita dalam posisi berdiri, maka hendaklah kita untuk berubah posisi kita menjadi duduk. Maka emosi itu, marah itu akan hilang. Namun apabila marah itu belum hilang, maka ubahlah posisi duduk kita tadi menjadi untuk berbaring. Jadi dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa merubah posisi itu dapat meredam emosi negatif kita. Jadi emosi yang ada dalam diri kita juga dapat perlahan-lahan menghilang. Lalu yang kedua itu dengan mengambil wudhu atau mandi. Jadi dalam menurut penelitian juga, wudhu dapat memberikan manfaat untuk diri kita, agar diri kita menjadi lebih rileks. Jadi ketika kita dalam menghadapi masalah atau cobaan dan diri kita mendapatkan emosi yang negatif, dengan berwudu atau mandi, insya Allah emosi yang kita alami itu perlahan-lahan juga akan menghilang. Lalu yang ketiga, kita bisa dengan menjalankan amalan-amalan yang Allah perintahkan, seperti zikir, membaca Al-Quran, dan sholat. Itu juga dapat memberikan dampak yang lebih positif kepada diri kita ketika diri kita sedang mengalami emosi yang negatif. Nah, sabar sendiri memiliki dampak atau manfaat nih. Menurut penelitian dari psikologis, sabar itu memiliki manfaat diantaranya itu yang pertama itu sebagai pertahanan terhadap post traumatik. Yang kedua itu dia itu dapat menurunkan stres hingga 27%. Jadi ketika kita sabar nih, insya Allah nih, ketika diri kita menjadi lebih positif dan lebih bahagia, stres di dalam diri kita itu yang tadinya tinggi akan lama berkurang, dan menyebabkan kualitas hidup kita nih yang tadinya negatif dengan penuh negatif jadi lebih positif secara bertahap, secara perlahan-lahan. Lalu yang kedua itu dapat ketika kita sabar itu mampu mengendalikan diri dari segala tekanan dan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jadi dengan sabar nih, seperti yang kita tahu, sabar kan konteksnya itu positif, jadi lebih meningkatkan nilai positif dalam diri kita. Jadi ketika ada masalah-masalah yang akan datang seterusnya, kita sudah terbiasa atau sudah kuat secara hati, dan diri kita juga lebih positif. Jadi mampu dan tenang dalam menghadapi masalah yang akan datang juga. Jadi dengan sabar juga dapat kita memiliki kepuasan hidup, juga lebih bahagia, dan optimisme dalam diri kita juga meningkat. Karena kita yakin nih bahwa dengan adanya masalah ini, kita dapat mengatasi masalah tersebut. Dan diri kita ketika berpikir positif itu dengan sabar, maka kita akan meningkatkan kepuasan hidup pada diri kita juga. Jadi senantiasa dari sabar ini juga dapat menghasilkan rasa syukur dalam diri kita itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu dapat membuat diri kita itu tidak mudah putus asa, lebih tenang dalam menghadapi masalah. Jadi maksudnya itu ketika kita sudah terbiasa dengan sabar, ketika kita akan menghadapi masalah-masalah yang selanjutnya, kita sudah juga terbiasa nih. Juga positif dalam diri kita juga itu lebih tinggi daripada sifat
negatif yang ada dari diri kita. Lalu yang terakhir itu memiliki hubungan dengan kebahagiaan, optimisme, serta kepuasan hidup. Teman-teman juga bisa nih mencoba teknik-teknik yang sudah saya jelaskan tadi di video ketika teman-teman sedang menghadapi masalah, cobaan atau musibah, untuk mengatur atau meregulasikan emosi yang ada pada diri teman-teman nih, sehingga emosi teman-teman itu dapat menjadi lebih positif gitu. Nah, kesimpulannya teman-teman yang dapat kita ambil, jadi selama kita menjalani hidup ini kan pasti kita akan yang namanya menghadapi suatu masalah, cobaan atau musibah terhadap diri kita. Nah, sesulit apapun masalah atau cobaan dan musibah yang menimpa diri kita itu, kita harus senantiasa tetap bersabar. Karena Allah juga mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji hambanya melebihi batas dari diri hambanya itu sendiri. Nah, jadi sabar juga, dengan sabar ini Allah menjanjikan nih bahwa pahala yang dijanjikan itu sangat besar ketika diri kita bersabar. Nah, ketika kita menghadapi masalah, kita juga teman-teman dapat mencobakan tadi teknik-teknik untuk meredam emosi ketika menghadapi masalah itu. Segitu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada teman-teman dan memberikan pengetahuan baru mengenai sabar. Saya juga bermohon maaf yang sebesar-besarnya dalam penyampaian masih terdapat kekurangan atau salah-salah kata dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.